Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patu Arya Pujangga dari kelas B NPM 19 1048. Di sini saya akan jelaskan tentang standar kompetensi lulusan. Pendidikan merupakan salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Untuk mendapatkan pendidikan yang baik agar dapat memaksimalkan ilmu pengetahuan yang didapatkan, maka diperlukan sistem pendidikan yang mampu memaksimalkan potensi setiap individunya. Pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Berbagai perubahan kurikulum yang dilaksanakan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Dengan meningkatkan kualitas peserta didik, maka akan diperoleh sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat bersaing di era globalisasi. Seiring berkembangnya tujuan pendidikan yang ada di Indonesia, menyebabkan terjadinya perubahan kurikulum dengan harapan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik. Agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, maka diperlukan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan dan disiapkan guna mencapai tujuan pendidikan. Salah satunya dengan menyesuaikan perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan standar kompetensi lulusan? Standar kompetensi lulusan atau SKL pada dasarnya adalah hasil analisis kompetensi yang dibutuhkan dalam penyusunan sebuah kurikulum. Kompetensi merupakan kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Sedangkan standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada suatu pendidikan tertentu. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan juga menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan kisi-kisi ujian nasional sebagai upaya mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik pada mata pelajaran secara nasional. Standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Fungsi standar kompetensi lulusan untuk masing-masing satuan pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan meletakkan dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 19 2005 tentang standar nasional pendidikan menuntut adanya perubahan peraturan-peraturan tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Peraturan yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan pendidik dasar dan menengah.
Standar kompetensi lulusan pendidik dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik, dan tenaga kependidikan. Standar sarana dan prasarana, standar pengolahan, dan standar pembiayaan. Sebagai warga negara yang baik, demi memajukan pendidikan bangsa, tentunya kita harus mendukung keputusan pemerintah dalam mengambil keputusan untuk mengubah sistem kurikulum yang sudah ada sebelumnya menjadi kurikulum baru jauh lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.